A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi Kusuma MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Mari kita sama-sama doakan semoga Bapak Adi Kusuma selalu diberikan kesehatan, amin. Semoga Bapak Adi Kusuma dilancarkan rezekinya, amin. Dan semoga Bapak Adi Kusuma ini selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya, amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panakiki dengan NIM 2213411 dari mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di video kali ini saya akan merefleksikan atau akan menceritakan kembali teman-teman terkait pertemuan kedua pada mata kuliah Public Speaking. Nah, tepatnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2025 pada pukul 10.00, yang mana kita seharusnya masuk pada pukul 10.00, tetapi ini agak terlambat teman-teman. Kita masuk pada pukul 10.23 dikarenakan Pak Andi Kusuma lagi sakit perut teman-teman. Nah, kelas dimulai pada pukul 10.23. Nah, pada pertemuan kedua ini teman-teman, kita membahas mengenai materi terkait pengertian public speaking, kemudian bagaimana cara kita menguasai public speaking, kenapa kita harus menguasai public speaking, kemudian bagaimana cara kita sebagai pembicara yang baik atau good speaker, kemudian bagaimana atau tips presentasi, dan yang terakhir yaitu 7 dosa besar dalam PowerPoint. Nah, sebelum membahas materi ini, teman-teman, sebagaimana yang telah disepakati minggu kemarin bahwasannya 3 orang dari kami itu maju ke depan untuk melakukan public speaking teman-teman selama 10 menit. Nah, yang pertama yaitu Pak Adi Kusuma menunjuk Saudari Mutiara Asipa dengan NIM 2213413. Nah, Mutiara Asipa ini menggunakan contoh public speakingnya itu menggunakan contoh reporter ataupun pembawa berita teman-teman. Mutiara Asipa menggunakan pembawaan acara berita ini terkait tentang makanan tradisional yang ada di pasar tradisional ataupun pasar lauk, terkait makanan ketan atau makanan legendaris teman-teman. Nah, dalam segi materi Saudari Mutiara Asipa ini sudah cukup menguasai teman-teman, tetapi dalam segi penyampaian Saudari Mutiara Asipa ini masih cukup ragu teman-teman, masih nervous, masih cukup takut teman-teman dalam segi penyampaiannya. Kemudian dalam segi aspek waktu Mutiara Asipa ini kurang dari 10 menit teman-teman, tetapi saya sangat mengapresiasi teman-teman pada Saudari Mutiara Asipa karena Saudari Mutiara Asipa ini sudah berani maju teman-teman, sudah berani untuk melawan rasa takut, rasa ragunya teman-teman. Kemudian Pak Adi Kusuma yang kedua itu menunjuk Saudari Mawar Dwi Fauzriani dengan NIM 2213426 teman-teman. Nah, Saudari Mawar ini menggunakan contoh seperti storytelling teman-teman dalam public speakingnya, menceritakan terkait film yang telah ia tonton teman-teman. Dalam segi penyampaian Mawar ini udah cukup tenang teman-teman, cukup baiklah teman-teman, relax dalam menyampaikan, tenang gitu ya. Kemudian dalam segi materi juga Mawar ini udah menguasai teman-teman. Kemudian dalam aspek waktu itu sama seperti Mutiara Asipa, yaitu kurang dari 10 menit teman-teman. Nah, tetapi saya sangat mengapresiasi teman-teman kepada Saudari Mawar karena sudah berani maju, sudah berani melawan rasa takut, sudah berani melawan rasa gugupnya teman-teman. Dan yang terakhir yang ditunjuk oleh Pak Adi Kusuma yaitu Saudari Aisyah Dewi Ramadanti dengan NIM
22131409. Nah, saudara Ais ini menggunakan contoh public speaking seperti review makanan, teman-teman. Review makanan atau waktu yang ada di Keramat Watu. Nah, dalam segi materi Ais juga sudah cukup menguasai, teman-teman. Kemudian dalam segi penyampaian Ais ini masih cukup ragu, teman-teman, seperti saudari Mutiara Sipa gitu, masih nervous gitu, masih takut dalam segi penyampaiannya. Kemudian segi aspek waktu juga seperti Mawar dan seperti Mutiara gitu, belum 10 menit, teman-teman. Tetapi saya sangat mengapresiasi kepada Aisyah, teman-teman, yang sudah berani maju, yang sudah berani melakukan public speaking di depan kelas, teman-teman, yang sudah melawan rasa takut, rasa ragunya, teman-teman. Nah, setelah itu kita membahas terkait materi, yaitu materi tentang pengertian public speaking, kemudian bagaimana cara kita menguasai public speaking, terus kenapa kita harus menguasai public speaking, kemudian bagaimana caranya kita bagaimana cara kita menjadi good speaker atau pembicara yang baik, kemudian bagaimana tips presentasi, dan yang terakhir yaitu 7 dosa besar dalam PowerPoint. Nah, dalam pertemuan kedua ini tidak cukup lama, teman-teman, dikarenakan Pak Adi akan menghadiri acara akikahannya anaknya Bu Nina, teman-teman. Pada pukul 10.31 kelas kami berakhir, teman-teman. Nah, pada pertemuan kedua ini kami hanya membahas materi dan melakukan public speaking dari kami 3 orang dari kami untuk melakukan public speaking atau berbicara di depan kelas, teman-teman. Nah, kemampuan yang terakhir yang diharapkan oleh Pak Adi Kusuma yaitu kami sebagai mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami materi yang telah Pak Adi sampaikan, dan kami juga kedepannya lebih bisa berani, teman-teman, lebih berani untuk berbicara depan umum, lebih bisa melawan rasa ragu dan rasa nervous kita, supaya kita tidak takut untuk berbicara di depan umum, teman-teman. Kata-kata terakhir yang saya ingat dalam Pak Adi itu bahwasannya 1 menit sebelumnya kalian 1 menit kita lancar dalam berbicara, sebelum 1 menit kita lancar berbicara, kemudian setelahnya juga kita akan lancar, teman-teman. Apabila 1 menit sebelumnya kita gugup, takut, maka ke akhirnya juga kita akan acak-acakan, teman-teman, dalam melakukan public speaking. Nah, cukup sekian dari pertemuan atau perefleksian pertemuan kedua ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Adi Kusuma Messi yang telah menemani kita di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.